Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. وفي الصحيحين kan? Tahu. Benar itu. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, ayatul munafiki thalatsun. Ini udah masyhur ya, udah sering dengar. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Ya. Jika dia bicara maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji maka dia ingkar, ulayai. Dia mengingkari, janjinya tidak ditepati maksudnya. Sunam sulaya. Wa idza tumina khana. Ya, jika dipercaya maka dia khianat. Maksudnya idza tamanahu ahadun, ya. Jika mempercayakan kepadanya seseorang, idza tamanahu ahadun, ya. Bikalimatin, dengan satu kalimat, khanahu. Ya, lalu dia mengkhianatinya bi ifsya'iha linnas, dengan menyebarluaskannya kepada manusia. Ngomong nih Pak Haji Tatang, Haji, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Ya. Bilang rahasia lagi. Ngomong ke Bang Haji Adam dia. Jangan mau ngomong kata Haji Amdi katanya rahasia. Rahasia. Ya. Itu biifsyaiha itu jangan salah itu. Ya. Makanya begini, ini lumayan penting juga. Memang ada rahasia-rahasia yang memang hanya kita yang tahu, nggak boleh ada orang lain tahu. Ya. Maka nanti dalam tasawuf itu salah satu di antara metode belajar, ya, dalam tasawuf itu ada istilahnya murid atau salik harus punya pandangan, ya, dia harus menanamkan dalam dirinya bahwa gurunya itu mahfuz. Kalau nabi itu kan maksum, ya, maksum itu artinya nabi itu terbebas dari dosa. Kalau guru, itu istilahnya mahfuz. Maksudnya mahfuz apa? Guru itu terjaga. Arti terjaga, guru itu nggak seperti nabi, enggak. Kenapa? Karena nabi itu nggak pernah salah. Ketika nabi salah langsung taubat, langsung benar, langsung. Jadi seolah-olah nggak ada salah sama sekali. Kalau guru itu melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Tapi bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh guru ini nggak seperti nabi langsung perbaiki, tapi lambat gitu, tapi tetap dia akan taubat. Namun kesalahan yang dilakukan guru ini bisa jadi adalah untuk pembelajaran kepada muridnya agar ketika menghadapi suatu masalah seperti itu, maka bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah mengetahui hal itu, maka diupayakan seorang murid ketika melihat kekurangan gurunya jangan buru-buru disebarin, jangan buru-buru disampaikan,
Ya, Ini gitu. wet deh. Dia mah berantem mulu sama bini. Ya, gurunya. Dia mah orang mesra pisan sama bininya. Kayak muridnya. Bininya ngomel mulu. Ya, itu jangan buru-buru itu, hati-hati. Ya, jangan-jangan ada pembelajaran yang ingin diberikan oleh gurunya kepada muridnya. Ya, sehingga ini merupakan rahasia seolah-olah ini adalah amanah Allah antara Anda dengan guru Anda. Ya, sehingga kalau Anda mampu menjaga amanah itu, mampu menjaga rahasia itu, maka nanti akan datang rahasia-rahasia lain yang akan Allah berikan kepada Anda. Paham tak? Ya, jadi sampai begitu itu orang-orang sufi itu ngajarin, bukan jadi jangan ada frame bahwa guru nggak salah, nggak ada. Ponis jangan langsung. Nggak ada. Itu fanatik yang berlebihan dan itu dipersalahkan. Ya, jadi setiap manusia pasti salah, dosa. Manusia melakukan dosa, yes. Maka manusia itu mahallul khotawan dan nisyan. Ya, kalau Nabi melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang dilakukannya langsung apa? Langsung tobat segera, langsung. Ya, sehingga akhirnya seolah-olah itu tidak punya kesalahan sama sekali. Ya, guru melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa, karena manusia lah, wajar. Ya, makanya akhirnya saya ingat ada Syekh Yusuf itu bilang gini. Contoh misalnya kita itu ketika kita kepingin anak kita, ya, kita kepingin anak kita soleh, kepingin anak kita benar, ya. Kata kita dalam hati kita tuh, kita kepingin mendidik anak-anak kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita kepingin anak kita menjadi malaikat. Tapi kitanya sendiri, ya, itu iblis. Bisa enggak iblis menciptakan malaikat? Kan nggak bisa. Gitu. Nah, maka ketika kita mempercayakan diri kita kepada guru kita, jangan ada dalam benak kita guru kita itu iblis. Nggak bisa, nggak ketemu nanti. Ya, harus dalam benak kita, dan kita harus tahu memang mereka itu, guru-guru kita adalah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan yang hebat. Kalau misalnya sudah ada dalam benak kita guru kita, ya dia segitu doang ilmunya, udah jangan belajar. Karena percuma, nggak akan ada manfaatnya, nggak akan ada apa. Jangan dikira ketika kita belajar itu dengan guru itu nggak ada interaksi batin yang mengikat, koneksi, ya, antar satu murid dengan guru dan seterusnya. Makanya kita belajar di YouTube dengan kita secara langsung itu beda hasilnya. Meskipun ketika belajar langsung ada ngantuknya, ada nggak pahamnya, tetap aja nggak ada masalah. Ketimbang berbeda dengan kita belajar dengan YouTube itu, nonton di YouTube aja, itu berbeda. Gitu. Karena punya koneksi yang kuat. Gitu. Nah, maka kembali tadi, jadi salah satu di antara amanah itu adalah ketika ada orang yang mempercayakan kita untuk merahasiakan sesuatu, udah cep. Jangan dikasih rahasia, ngomong lagi, ini rahasia lo, awas ya. Gue mah gak enak aja sama lu karena gue deket sama lu, jadi lu rahasia, awas. Ya, iya gak apa-apa, makasih. Rahasia lagi. Ya. Ngomong lagi ke sana, rahasia lagi, semuanya rahasia. Dah. Rombongan menambah. Lah itulah makanya belum lagi itu kan kita khawatir, Pak. Ya, omongan itu selalu nambah gitu. Hampir jarang omongan, makanya di dalam hadis Rasulullah itu, ketika Rasulullah menyampaikan hadis dan itu disampaikan oleh para sahabat, akhirnya di zaman Imam Bukhari itu ada kriteria hadis. Hadis itu dibuat kriterianya, ada yang sahih lah, ada yang hasan lah, ada yang dhaif lah, ada yang maudhu lah, dan seterusnya. Kenapa? Dikarenakan ya, ini nanti akan ada klasifikasinya, apa yang disampaikan oleh Rasul itu nggak ada yang berkurang sedikit pun. Gitu. Sehingga akhirnya nanti kalau dalam ilmu hadis
Kaidah yang masyhur itu adalah unzur man qala wala tanzur ma qala. Kebalikan. Dalam hadis itu yang dipakai lihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Dalam hadis itu berlaku itu. Nanti ada jarh wa ta'dil, ya, ada kritik sanad, bahkan ada kritik matan, kritik perawinya nih. Ini perawinya ada kekurangan di sini, ada kekurangan di sini, maka nggak masuk dia ada kriteria hadis sahih. Imam Bukhari itu ketika mencari hadis itu luar biasa, punya kriteria yang sangat ketat. Ya, pernah kabarnya Imam Bukhari itu mendengar bahwa ada hadis yang disampaikan oleh ulama A misalnya adanya di Semarang, itu dikejar ke Semarang itu. Ketika sudah jauh sampai Semarang, pas ketepatan itu di sore hari, dan dia orang yang dianggap perawi ini mau masukin kuda ke dalam kandang. Karena kudanya susah untuk diatur, ditarik nggak mau, disuruh nggak mau masuk, akhirnya pakai cara lah. Caranya dia ambil apa? Dia ambil makanan, rumput, ya, dia lewe-lewein ke mulutnya kuda. Mau makan kan? Nggak dikasih makan, ditarik, diikutin gitu, sampai masuk ke kandang ya. Udah masuk kandang, itu tadi makanan itu, rumput itu nggak dikasih, ditaruh di tempat makanan. Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadisnya. Coba itu. Gara-gara itu Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadisnya. Nggak diterusin. An ketika sampai ke orang ini, nyari lagi nanti yang lain, ada nggak an lagi? Itu sampai segitu. Itu cerita tentang apa? Amanah tadi. Ya. Jadi kredibilitas seseorang itu betul-betul dilihat, ya, diperhatikan. Karena ini nanti kaitannya dengan omongan itu nggak pernah apa? Nggak pernah ngurangin. Kebanyakan omongan itu tambahin. Kalau duit ngurangin. Mengenai hadis tadi, hadis undur makola, wala tandur mankola. Iya. Ada yang seperti itu, ada yang tadinya itu yang disebutnya undur mankola, wala tandur mankola. Makanya saya bilang, kalau yang saya dengar undur makola, wala tandur mankola. Yes. Makanya gini saya bilang, tadi kalau kaitannya dengan hadis, maka dipakailah kriteria yang saya bilang tadi, undur mankola. Kalau hadis, ketika cerita tentang hadis, ya, maka ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis mudallas, ini hadis ahad dan seterusnya, maka dipakai kriteria lihat siapa yang bicara. Tapi kalau kaitannya dengan kalam hikmah, kaitannya dengan kebijaksanaan, kaitannya dengan apa, sesuatu yang menumbuhkan motivasi, nasihat dari siapapun, maka unzur maqala. Ya, lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang bicara. Kenapa? Karena kata-kata mutiara, motivasi yang keluar dari siapapun itu adalah kebaikan. Jadi ada posnya, ada tempatnya, di mana yang ini harus kita pakai, yang ini harus kita pakai. Gitu. Ya. Kalau misalnya tadi kita untuk mendengarkan nasihat dari siapapun itu harus kita dengar. Dari bocah kecil gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya kita mau mengambil satu buah kajian, kita mau khusus belajar, harus tahu dulu kredibilitasnya. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, ketika kita belajar kayak misalnya kalau orang misalnya, ya kalau dalam karya ilmiah misalnya, penulisan rubrik berbeda dengan penulisan jurnal. Penulisan jurnal pun nanti ada kriterianya, ada sinta 4, ada sinta 3, ada sinta 2, ada sinta 1. Itu nanti kualitasnya berbeda-beda itu. Gitu. Nah. Salah ngomongnya, ceritanya.
harus siapa ya? Apa gimana? Ya kayak sebelum itu. Maaf ya. Jadi contohnya begini, ucapan kita ke orang kampung apa ucapan kita ke orang kota, meskipun tema pembahasannya sama, tapi ketika menyampaikannya itu beda Pak, nggak boleh sama, nggak bisa. Kita mau orang kampung untuk ngomong nggak perlu banyak ngomong gitu, karena kalau kita banyak ngomong dia makin kagak ngerti. Kita harus langsung banyak berbuat, banyak bekerja, banyak mencontohkan, udah selesai gitu ya. Kak Haji Mumun ketika ngumpulin orang di kesana itu nggak usah banyak ngomong ini pahalanya sekian, ini nggak perlu. Dia cuma datang kemari, ada makanan, beres, datang semua orang gitu kan. Tapi ketika kaitannya dengan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang kelasnya ke atas, maka dia harus jelaskan ini ada acara ini, yang mengadakannya ini, yang undangnya si ini, itu kredibilitas itu diperlukan gitu. Paham nggak? Ya. Nah, jadi artinya di mana dia ngomong ya, nah itu ada tempatnya, enggak semua disamakan. Ya, gitu ya. Nah, jadi artinya kembali idza tamanahu ahadun bi kalimatin khanahu bi syai'a. Artinya kembali bahwa ketika seseorang mempercayakan kepada kita, baik dari sisi ucapan saja, itu sampai begitunya Rasulullah ya mewanti-wanti kepada kita, ucapan saja harus betul-betul kita jaga. Ini rahasia katanya. Oh ya oke. Sehingga akhirnya nanti saya punya keyakinan, kenapa orang-orang dulu ketika dia belajar ke gurunya tuh jarang dia ngajinya, tapi lebih ke khidmahnya ya, lebih ke melayaninya. Ngajinya mah jarang, asal ngaji ngantuk, asal ngaji tidur. Tapi sama gurunya, asal gurunya butuh ini ya buru-buru, asal gurunya butuh ini buru-buru, pokoknya dilayanin terus gitu. Jadi kiai ya. Tapi nanti ketika dia pulang dia jadi kiai itu. Kenapa bisa begitu? Kapan belajar ya? Kapan belajarnya katanya gitu ya. Dia tetap aja dia belajar, cuman belajar dia otaknya nggak sampai karena memang otaknya terbatas gitu. Tapi ternyata dari keterbatasan itu dia oleh Allah dikasih futuh istilahnya, dikasih pembuka, sehingga akhirnya apa yang tadinya tidak dia pahami menjadi dia paham. Kenapa itu diberi? Karena dia mampu menjaga rahasia-rahasia antara dia dengan gurunya itu. Apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, gurunya dilihat. Ada yang rahasia itu tetap dia pegang. Sehingga rahasia-rahasia lain Allah beri gitu ya. Nah itu. Ya. Jadi itu harus hati-hati tuh ya. Sampai kepada nanti hikmahnya ya, yang kita dapat adalah mendapatkan rahasia-rahasia itu. Maka ketika kita nggak dapat rahasia-rahasia itu, introspeksi diri, jangan-jangan ya kalau kita selalu bocor, nggak pernah mampu menjaga rahasia, maka otomatis kan orang ngapain juga cerita rahasia lagi kan. Besok-besok, ngapain cerita rahasia sama dia? Sampainya Bocor terus. sampai ke orang rahasia terus. Bocor terus, ngapain nyampe rahasia? Gitu. Ya, paham ini ya? Au biwadi'atin khanahu bi inkariha. Ya, atau dengan titipan. Ya. Dia khianati dengan mengingkarinya. Orang nitip ya, ini amanah gitu. Tahu-tahu apaan ini punya saya kan gitu. Nah, itu khanahu bi inkariha. Dia mengingkarinya. Bahwa itu adalah titipan. Kita kan kalau melihat ini ke diri kita, ke harta kita, keluarga kita, semua itu adalah titipan Allah kan. Kata kita pas megang duit, hati-hati tuh, ya kan? Itu duit siapa Pak? Bapak dapat kerja dari siapa? Siapa yang sudah mempekerjakan Bapak? Siapa yang sudah kasih ilmu Bapak? Siapa yang sudah kasih istri Bapak? Itu kan kita keseringannya udah ini baju gua, ini rumah gua, ini uang gua, semua gua. Padahal ya wadiah, titipan ya yang Allah titipkan untuk
kita, bahkan diri kita pun adalah titipan. Makanya kita nggak boleh bunuh diri itu kenapa? Karena ini adalah milik kita. Milik siapa ini? Milik Allah. Kalau ini milik kita, semua kita terserah kita mau apain aja terserah kita. Tapi ternyata tubuh kita ini nggak boleh kita rusak, nggak boleh. Bunuh diri itu dosa, haram hukumnya. Kenapa? Karena ini milik Allah. Nah itu dia, ya. Nah itu awas biwadi'atin khanahu bin karihan. Maka ketika kita mau ngasih ke orang, yakinkan dalam diri kita ini titipan Allah untuk dia melalui saya. Jadi kita nggak pusing-pusing, Nggak mikirin kebanyakan. nggak mikirin ditipu, ya, nggak mikirin segala macam. Kalau mau ngasih aja udah. Jadi ketika nanti ada orang datang itu, ya, wah itu penipu tadi, aduh sayang banget, nggak ada begitu. Bilangnya buat anak yatim. Ya, yang ada ketika orang ibu, Datang lagi. lain Allah yang kasih. Dia lagi kan. Itu rezeki dia melalui saya. Kalau itu bukan rezeki dia, nggak mungkin saya kasih. Maka saya kasih itu karena Allah, titipan Allah untuk dia. Satu lagi, ada rahasia yang ini menurut saya pribadi saya ngamalin, alhamdulillah sukses gitu, ya. Salah satu di antara amanah lagi adalah kita punya anak, ya. Anak kita adalah amanah yang Allah titipkan untuk kita. Maka dia kudu sekolah, dia kudu jajan, ya. Maka itu harus kita beri sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Contohnya apa? Paling enggak kalau jajan kita nggak tahu persentasenya lah. Dan kalau jajan kita harus tahu artinya yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Atau bahkan pembelian barang dan seterusnya itu terlalu luas. Paling tidak dalam belajar. Ketika dia sekolah, maka harus diberikan haknya, jangan dientar-entarin. Kalau udah tanggal 1 bayaran, udah buru-buru bayar. Jangan tanggal 1 bayaran, entar udah buat yang ini dulu, enggak. Harus utamakan itu. Jangan dientar-entarin. Nah, itu salah satu di antara amanah. Nah, itu kalau kita sekarang udah dipercaya, maka orang lain akan apa? Ya percaya kan? Nambah kan kepercayaannya kan? Oh, dia tuh orangnya amanah. Tambah lagi. Nggak akan pernah habis. Ya, bayar utang gitu ya. Ya sama utang dan seterusnya. Ya, diupayakan semaksimal mungkin itu, ya. Ada titipan itu jangan diingkari, ya. Nah, maka kita kalau mau sukses itu ke anak begitu. Artinya bahkan makanya kan ada hadis yang bilang orang yang nuntut ilmu maka sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Itu maksudnya orang yang nuntut ilmu rezekinya dijamin oleh Allah. Itu jangan takut kalau sekolah. Saya mau sekolah ntar duitnya nggak ada. Malah sebaliknya. Justru karena dia sekolah duitnya jadi ada. Gitu. Ya. Itu alhamdulillah betul Pak. Saya merasakan betul itu ketika S3 dulu misalnya gitu. Ya. Itu dapat beasiswa, dapat apa segala macam tuh. Kenapa? Karena ya itu rezeki yang Allah kasih untuk sekolah. Gitu. Nah, maka nanti sekarang kalau kita udah nggak ada yang disekolahin, nyari bocah siapa yang anak yatim, panggil satu, kamu sekolah kamu saya yang bayarin ya. Itu Biar rezekinya kurang. Biar rezekinya. Kemarin lagi nyekolahin bocah ada. Nah itu makanya. Ya, tahu-tahu pas udah anak-anak selesai, ya selesai rezekinya kan nggak nambah berarti. Gitu. Lah ya karena apa yang mau dibayarin kan? Kata Allah sekarang lu mau bayar apa? Kan udah semua di sekolah, itu udah beres. Makanya nyari itu siapa yang mau dibayarinnya. Itu ya. Wa adami hifziha, dan tidak dijaga, wasti'maliha bi ghairi izni, ya, dan dia menggunakannya tanpa izin. Hati-hati ya. Jadi kita menggunakan sesuatu tanpa izin, ya, kalau memang itu adalah titipan.
maka ini milik Allah, ya kita izin sama Allah, ya. Jangan lupa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya harus seizin Allah lah. Kalau Allah mengizinkan, ya nggak mungkin nggak terjadi, gitu. Maka selalu husnuzan. Nah, maka akhirnya fahifzul amanati sifatul malaikatil muqarrabin. Maka menjaga amanah itu adalah sifat malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat itu nggak jauh dari Allah. Kenapa? Karena mereka nggak pernah melakukan maksiat, ya. Dan malaikat itu nggak punya sifat buruk, sehingga akhirnya semuanya adalah kebaikan, ya. Nah, maka kalau Anda mau amanah, melaksanakan apa yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita jalankan itu sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan, maka insya Allah kita akan dipersamakan paling tidak dengan malaikat. Wal anbiya wal mursalin, ya. Menjaga amanah juga merupakan sifat para nabi dan para rasul, ya. Washimatul abraril muttaqin, ya. Dan menjaga amanah juga merupakan, ya, kebiasaan, merupakan karakter, ya, dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang abror, orang-orang yang terbebas dari dosa, ya. Nah, maka akhirnya lagi-lagi amanah itu adalah sesuatu yang penting. Dengan kita menjaga amanah, ya, maka kemarin iman itu akan semakin kuat di dalam diri kita. Kemudian akifuna walhamdulillah wallahu alam.